Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 5321 Ular Neraka Merah. 1000 meter jauhnya, Lin Bai bersembunyi di antara dedaunan di puncak pohon, mengamati ular-ular kecil dari kejauhan. Lin Bai mengeluarkan sebuah gulungan dari tas penyimpanannya dan membacanya dengan saksama. Benar saja, ia melihat permintaan dari seorang alkemis, ia membutuhkan bisa ular merah Yama liar. Meskipun Lin Bai tidak tahu untuk apa sang alkemis menginginkan bisa tersebut, karena sang alkemis membutuhkannya, tetua ketiga telah menyetujuinya, dan Lin Bai telah bertemu dengan ular merah Yama liar di perburuan surga timur, ia tentu perlu menemukan cara untuk mendapatkannya. Alkemis ini membutuhkan bisa ular merah Yama liar, tetapi tidak menjelaskan apakah ia membutuhkan bisa ular kecil atau ular besar. Jadi, bisa ular apapun bisa digunakan. Lin Bai menyimpan gulungan itu, mengaktifkan mata asuranya, dan menatap ular-ular kecil itu. Mata Asura. Pupil hitam Lin Bai tiba-tiba menghilang, seluruh matanya memutih pucat. Ini adalah wawasan yang diperoleh Lin Bai setelah bertahun-tahun mengolah mata Asura, yang mampu menyihir pikiran makhluk hidup untuk sementara, membuat mereka mematuhi perintahnya. Beberapa ular merah kecil, yang sedang bermain riang, tiba-tiba pupil mereka memucat-pucat pasi, dan tubuh mereka tanpa sadar berenang ke arah Lin Bai. Semakin dekat ke tempat persembunyiannya, setiap gerakan para seniman bela diri di lapangan perburuan surga timur kini terlihat jelas oleh para seniman bela diri di Istana Abadi dan Ibu Kota Kekaisaran. Susunan proyeksi melayang di dalam Ibu Kota Kekaisaran dan Istana Abadi Surga Timur. Murid Sekte Tianshui telah bertemu ular merah Yama liar. Sepertinya anak singa. Aku bertaruh 5.000 koin emas ungu bahwa murid Sekte Tianshui ini akan mati di tangan ular merah Yama liar. Aku bertaruh 10.000 koin emas bahwa orang ini pasti bisa lolos dari ular merah Yama liar. Mengapa tidak ada yang bertaruh dia akan membunuh ular merah Yama liar? Para seniman bela diri di berbagai plaza di seluruh ibu kota kekaisaran berbisik di antara mereka sendiri. Di dalam Istana Surgawi Timur, 9 susunan proyeksi melayang di udara, masing-masing membagi seluruh lahan perburuan Surgawi Timur menjadi area yang tak terhitung jumlahnya, menampilkan setiap helai rumput dan pohon di depan mata semua seniman bela diri. Di layar, banyak seniman bela diri melompat dan melesat ke sana kemari, sementara yang lain melayang ke langit dan menghilang di kejauhan. Pada saat ini, banyak yang menyadari pertemuan Lin Bai. Gawat, Lin Bai telah bertemu ular Yama merah. Tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan terus memantau pergerakan para murid Sekte Tianshui. Bai Yifei, Zhou Xinjun, dan yang lainnya telah memasuki lahan perburuan surgawi timur tanpa bertemu monster raksasa. Semua orang aman dan sehat, tetapi hanya Lin Bai yang telah bertemu ular Yama merah. Mereka semua adalah anak ular Yama merah. Jika Lin Bai tidak pergi tepat waktu, atau jika dia mencoba mengingini harta dari ular Yama merah, itu bisa menyebabkan masalah serius. Tetua ketiga sangat mengkhawatirkan Lin Bai. Semua seniman bela diri di Istana Surgawi Timur memusatkan perhatian mereka pada Lin Bai. Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri pertama yang bertemu dengan monster raksasa. Bertemu ular Yama merah, sungguh sial. Sudah berakhir, satu-satunya anak ajaib yang berhasil didapatkan Sekte Air Surgawi akan segera musnah. Para murid gerbang surgawi tertawa dan mengangkat gelas anggur mereka, meneguknya dengan deras. Sepertinya semua seniman bela diri mengira Lin Bai akan celaka. Saat itu, mereka melihat Lin Bai menggunakan mata Asura dan mendekatinya. Mata Asura, Kaisar Chu meliriknya dan bertanya kepada Kasim tua di sampingnya. Mata Kasim tua itu tajam saat ia menatap Lin Bai lama sebelum ia terkekeh canggung. Yang mulia, itu memang mata Asura, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Namun, sepertinya orang ini belum memahami esensi sejati mata Asura, hanya tahu cara membuat ilusi biasa. Gambar, Kaisar Chu berkata dengan suara rendah, saat itu, Sekte Boneka Iblis datang dari dunia lain dan menghancurkan Sekte Asura. Konon, Sekte Asura menghancurkan semua yang menghalangi jalannya, termasuk semua penyatuan Dao. Tapi aku tak pernah menyangka setelah bertahun-tahun, kita masih bisa melihat mata Dharma Asura dari Sekte Asura. Orang ini sangat menarik. Sepertinya Sekte Tianshui telah menemukan harta karun. Kasim tua itu melirik tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan, lalu berkata dengan suara rendah, sepertinya Sekte Tianshui sangat tertarik pada orang ini dan berniat mengangkatnya sebagai putra suci mereka. Kaisar Chu menghela napas, ketika Istana Iblis 9 meter dihancurkan, Sekte Tianshui berkontribusi besar, dan banyak tokoh kuat gugur. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan kesombongan 5 keluarga dan 7 sekte. Faktanya, kita telah mencapai banyak hasil. Dengan menggunakan Sekte Tianshui, kita telah mencapai tujuan untuk menarik perhatian dan mengintimidasi orang lain. Dulu, ketika Istana Iblis 9 meter menimbulkan masalah di benua timur,
kekuatan yang ditunjukkan oleh 5 keluarga dan 7 sekte benar-benar mengejutkanku. Dan setelah aku sengaja menekan sekte Tianshui, 5 keluarga dan 7 sekte memang jauh lebih tenang. Ngomong-ngomong, selama bertahun-tahun, sekte Tianshui tidak banyak berutang budi kepada kerajaan Chu, sebaliknya, kerajaan Chu berutang budi kepada sekte Tianshui terlalu banyak. Kaisar Chu berkata pelan, suaranya rendah, hanya ia dan Kasim tua yang bisa mendengarnya. Kasim tua itu tersenyum dan berkata, apakah yang mulia bermaksud memberi kompensasi yang pantas kepada sekte Tianshui? Kaisar Chu terkekeh dan berkata, itu tidak perlu. Umurku pendek, dan 5 keluarga dan 7 sekte semuanya bersaing untuk mendapatkan posisi putra mahkota. Aku berniat menyatukan sekte Tianshui dan Chu Junyao. Jika Chu Junyao menjadi putra mahkota, maka sekte Tianshui tentu saja dapat memanfaatkan situasi ini untuk bangkit kembali. Petik 2. Jika Chu Junyao akhirnya kalah dari pangeran ketiga, sekte Tianshui juga akan hancur. Ini kesempatan, sekaligus takdir. Namun, jalan ini sangat berbahaya, semuanya tergantung pada bagaimana sekte Tianshui memilih untuk menjalaninya. Kata Kaisar Chu dengan suara rendah. Kasim tua itu tersenyum canggung dan tidak berkata apa-apa lagi. Kaisar Chu melirik Pangeran Chen, Chu Junyao, dan menyadari tatapannya tertuju pada Lin Bai. Chu Junyao tampaknya sangat tertarik pada orang ini. Kaisar Chu berkata dengan suara rendah, penglihatan anak ini cukup tajam. Hari ini, dia telah menyukai seseorang, jadi wajar saja, dia akan memiliki banyak kualitas yang cemerlang. Kalau begitu, mari kita beri sekte Tianshui kesempatan untuk bangkit kembali. Kasim tua itu berkata sambil tersenyum, yang mulia bijaksana. Tiba-tiba, susunan proyeksi bergetar, seolah-olah seorang santo iblis akan segera lahir. Perhatian semua orang tertuju padanya. Di ladang perburuan surga timur, Lin Bai menggunakan mata Asura untuk mengendalikan pikiran ular-ular kecil, membuat mereka mendekatinya. Ketika ular-ular kecil itu mencapai kaki Lin Bai membungkuk untuk mengambil bisa dari mulut ular merah itu. Namun, pada saat ini, raungan memekakkan telinga mengguncang seluruh hutan. Bumi mulai retak, dan gunung-gunung serta hutan mulai runtuh. Raungan memekakkan telinga mengguncang gunung-gunung dan hutan, dan matahari serta bulan kehilangan cahayanya. Lin Bai segera menahan napas dan mendongak. Ia melihat seekor ular piton raksasa, seukuran gunung, muncul dari kolam yang tertutup dedaunan layu. Air memercik kemana-mana, dan tanah bergetar. Angin iblis menyapu hutan, dan awan-awan bergeser, berkumpul menjadi awan hitam yang luas dan tak tergoyahkan. Lin Bai tetap waspada, tatapannya sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya Lin Bai berhadapan dengan binatang purba sejati dan sisa-sisa hutan belantara yang buas. Bab 5322 Pertarungan Pertama. Asteris boom. Asteris raungan memekakkan telinga meletus dari kolam. Diiringi gemuruh yang menggelegar, seekor ular piton raksasa seukuran gunung muncul dari air. Baru saat itulah Lin Bai menyadari bahwa kolam ini adalah guanya. Ular piton itu melesat dari dasar kolam, mengangkat tubuh bagian atasnya, kepalanya sudah mencapai ketinggian 100 sang, sekitar 33 meter. Makhluk mengerikan ini diselimuti sisik ular berwarna merah darah, setiap sisik seukuran manusia. Kepalanya ganas dan menakutkan, matanya berkilat merah yang menakutkan. Ia mengangkat kepalanya yang setinggi 100 sang, menatap Lin Bai, matanya yang menakutkan berkilat tajam, membuat Lin Bai gemetar tanpa sadar. Tingkat kultivasi apa ini? Alam apa ini? Lin Bai menyebarkan indera kedewaannya, tetapi tidak dapat merasakan tingkat kultivasi ular piton itu. Singkatnya, sepertinya ular piton ini tidak memiliki alam kultivasi apapun. Oleh karena itu, tekanan yang diberikannya pada Lin Bai hanya bisa berasal dari kekuatan tubuh fisiknya. Apakah kekuatan fisiknya sebanding dengan alam buah Tai Dao? Apakah benar-benar ada binatang mengerikan seperti itu di dunia ini? Lin Bai merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Ular piton raksasa ini tidak memiliki tingkat kultivasi, tidak memiliki alam, namun ia memberi Lin Bai rasa tertekan yang luar biasa. Perasaan ini seolah-olah sebuah gunung yang tak tergoyahkan menekan bahu Lin Bai dengan berat. Ini hanya bisa berarti satu hal. Ular piton raksasa ini tidak memiliki tingkat kultivasi, tetapi telah mencapai alam buah Tai Dao hanya karena kekuatan fisiknya. Ular piton raksasa itu melirik ular kecil di kaki Lin Bai yang telah kehilangan akal sehatnya, lalu tatapannya jatuh pada Lin Bai, dan matanya perlahan dipenuhi dengan kebencian dan kekejaman. Tidak bagus. Lin Bai dengan tajam merasakan bahwa ular piton raksasa ini menganggapnya sebagai musuh. Benar saja, detik berikutnya, raung, ular piton raksasa itu membuka rahangnya yang berwarna merah darah ke arah Lin Bai, dan raungan yang memekakkan telinga bergema, menyebabkan Lin Bai berdarah dari 7 lubangnya, darah dan ki-nya melonjak di dalam dirinya, dan dia meludahkan seteguk darah.
Ini bukan kekuatan kultivasi, kekuatan fisik ular piton raksasa itu sudah mengerikan. Wussa, ular piton raksasa itu melompat keluar dari kolam, menyerbu ke arah Lin Bai. Ia menyemburkan awan asap hijau dari mulutnya, yang dengan cepat menyebar. Semua pohon di hutan yang tersentuh oleh asap hijau itu langsung layu, berubah menjadi abu. Lin Bai tidak berani gegabah dan segera menggunakan teknik gerakannya untuk mundur. Namun ular piton raksasa itu tanpa henti, tidak memberi Lin Bai ruang untuk melarikan diri. Seluruh tubuh ular piton raksasa itu meledak dari kolam, melingkari tanah seperti gunung kolosal. Lin Bai seperti batu kecil di hadapan ular piton raksasa itu. Pada saat ini, Lin Bai akhirnya memahami teror spesies kuno dan biadab. Gemuruh. Ular piton raksasa itu memutar tubuhnya yang besar, membuka rahangnya yang berwarna merah darah, dan menerjang Lin Bai. Di sepanjang jalurnya, semua pepohonan hancur menjadi debu. Saat ia bergerak maju, ia meninggalkan parit yang dalam sekitar 100 meter di dalam tanah. Teknik pengendalian pedang. Lin Bai buru-buru melangkah ke pedang terbangnya, menghindar ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan ular piton raksasa itu. Sambil menunggangi pedang terbang mata naga, Lin Bai secara bersamaan melepaskan 3 pedang terbang lainnya dari tubuhnya, menebas ke arah ular piton raksasa itu. Ketiga pedang itu menyerang secara bersamaan, mengenai sisik ular piton, tetapi gagal menembusnya, hanya menciptakan percikan api dan meninggalkan beberapa bekas putih. Serangan Lin Bai tampaknya membuat ular piton raksasa itu marah, ia mencambuk dengan ekornya, meratakan seluruh hutan. Kekuatan yang mengerikan, seperti badai, menyapu ke arah Lin Bai. Formasi pedang Tai Chi Yin Yang. 2 pedang terbang berputar di depan Lin Bai, membentuk formasi pedang. Badai menghantam formasi pedang itu. Dengan suara keras, formasi pedang itu hancur seketika, dan Lin Bai menyemburkan darah, terpental mundur. Mengesankan, seru Lin Bai dalam hati, segera melangkah ke pedang terbangnya dan memperlebar jarak antara dirinya dan ular piton raksasa itu. Setelah beberapa saat terjerat dengan ular piton itu, Lin Bai perlahan-lahan memahami pola serangannya. Serangan ular piton itu ada 2 jenis. Pertama, kabut beracun yang dimuntahkan dari mulutnya, kabut ini sangat kuat, dan makhluk hidup apapun yang tersentuh, bahkan sedikit saja, akan langsung berubah menjadi genangan nanah dan darah. Kedua, kekuatan kasar. Ular piton raksasa ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa kuat, hampir setara dengan kekuatan seorang kultivator tingkat buah Tai Dao. Dengan mengandalkan kekuatan kasar, ia dapat menghancurkan gunung dan meratakan sungai. Terlebih lagi, ia sangat cepat. Binatang raksasa legendaris, meskipun memiliki kekuatan yang luar biasa, bergerak lambat dan tidak lincah. Namun, ular piton raksasa ini justru sebaliknya. Tubuhnya lebih besar dari gunung, tetapi ini tidak menghalangi kelincahannya dalam mengubah posisi. Setiap kali Lin Bai mencoba menyerang balik, ia akan segera membentuk pertahanan. Ia adalah lawan yang sangat merepotkan. Gemuruh. Ular piton raksasa itu mengayunkan tubuhnya yang besar, mengejar Lin Bai. Gunung dan hutan yang dilewatinya semuanya rata dengan tanah. Bajingan, apa kau pikir aku tidak bisa menghadapimu? Lin Bai telah melarikan diri ribuan mil jauhnya, tetapi mendapati ular piton raksasa itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Seketika, Lin Bai mengeraskan hatinya, mempertimbangkan untuk membalas. Dengan jentikan lengan panjangnya, sebuah pedang terbang diam-diam menembus tanah. Ia mengulanginya beberapa kali, mengubur keempat pedang terbang itu di tanah. Tiba-tiba, Lin Bai berhenti di udara, berbalik untuk memelototi ular piton raksasa yang mengejarnya. Ular piton raksasa itu menerjang maju seperti gelombang pasang, gunung dan hutan yang tak terhitung jumlahnya runtuh di bawahnya. Mata merah darahnya menyemburkan kabut beracun yang mematikan. Lin Bai dengan tenang mengamatinya hingga memasuki kuburan pedang terbangnya. Tepat saat itu, Lin Bai tiba-tiba mengaktifkan formasi pedangnya. Formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi. Lin Bai membentuk mantra pedang, dan 4 pedang terbang tiba-tiba melesat dari depan, belakang, kiri, dan kanan ular piton raksasa itu, berubah menjadi bayangan naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam, menyerbu ke arah ular piton raksasa itu. Ao, bayangan pedang dewa itu menghantam ular piton raksasa itu, menghancurkan sebagian besar sisiknya dan membuat daging dan darahnya beterbangan, berhamburan di hutan. Jeritan melengking keluar dari mulut ular piton itu. Ular piton itu melolong ke langit, suaranya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Pedang Iblis. Penggaris pengukur. Lin Bai menggenggam pedang iblis erat-erat di satu tangan dan membawa penggaris pengukur di tangan lainnya, kakinya menapak di kehampaan saat ia menyerbu ke arah ular piton raksasa itu. Pedang iblis itu melepaskan energi pedang yang menyilaukan dan luar biasa kuat. Menyerang ular piton itu berulang kali.
Penggaris pengukur itu terayun ke atas, kekuatannya yang luar biasa turun dari langit, menghantam kepala ular piton itu. Seketika, ular piton raksasa itu melolong kesakitan, daging dan darahnya beterbangan kemana-mana, benar-benar menyedihkan. Au! Jeritan ular piton itu bergema hingga bermil-mil jauhnya. Lin Bai menghunus pedang iblis dan penggaris pengukur, menyerang tanpa henti, membuat ular piton itu tak punya kesempatan untuk melawan atau melawan. Namun saat itu, kabut merah darah memancar dari tubuh ular piton itu, menyebar dengan cepat. Pegunungan dan hutan yang diselimuti kabut darah pun layu sepenuhnya. Lin Bai menyadari bahwa kabut darah merah itu mengandung racun yang sangat kuat, dan segera berbalik dan terbang dengan pedang terbangnya, menciptakan jarak. Di saat yang sama, Lin Bai terpaksa menghentikan serangannya yang terus berlanjut. Kabut darah merah itu menutupi area seluas puluhan ribu mil, dan Lin Bai berdiri di luar kabut darah merah itu, wajahnya dipenuhi kebencian. Sialan, sedikit lagi dan aku bisa membunuh makhluk mengerikan ini. Lin Bai berdiri di luar kabut darah merah, enggan masuk dengan mudah, tak menyadari apa yang terjadi di dalamnya. Tak lama kemudian, kabut darah merah itu perlahan menghilang. Ketika kabut darah menghilang, Lin Bai melihat ke depan, dan ular piton raksasa itu telah lama menghilang tanpa jejak. Bab 5323 Pembunuhan Pertama. Setelah kabut merah menghilang, ular merah tak lagi terlihat. Lin Bai melirik hutan di bawahnya, hanya melihat jurang yang dalam membentang di kejauhan, menuju kolam. Tanpa pikir panjang, Lin Bai menebak apa yang telah terjadi. Ular merah merasakan ancaman kematian dari Lin Bai, memaksanya melepaskan kabut merah beracunnya untuk memaksa Lin Bai mundur dan melindungi diri. Selama waktu ini, ia segera melarikan diri. Lin Bai melesat ke tepi kolam, menatap air yang keruh. Ia menyebarkan indera keilahiannya untuk menyelidiki lebih dalam, hanya untuk menemukan bahwa lorong-lorong di bawah kolam itu rumit dan kompleks, dengan beberapa batu khusus yang dapat menghalangi indera keilahiannya. Indera keilahian Lin Bai tidak dapat melihat dengan jelas situasi di bawah air, yang mencegahnya memasuki air untuk mengejarnya. Di bawah kolam terhampar sungai bawah tanah yang luas. Tempat persembunyian ular merah. Siapa yang tahu apakah ada binatang raksasa lain di bawah sana, atau bahkan ular merah lainnya. Berdiri di tepi kolam, Lin Bai merenung dalam diam untuk waktu yang lama. Haruskah aku turun dan melihatnya? Lin Bai telah memikirkan pertanyaan ini. Ia telah melukai ular Yama merah dengan parah, sekarang, yang ia butuhkan hanyalah pukulan mematikan. Bebek yang hampir berada dalam genggamannya telah terbang, Lin Bai dipenuhi rasa dendam. Menyerah dengan mudah bukanlah sifatku. Lin Bai menggenggam pedang iblisnya rata-rat, matanya berkilat, dan energi spiritual di sekitarnya mewujud menjadi penghalang cahaya pelindung. Sesaat kemudian, Lin Bai melompat ke air. Di luar, puluhan ribu susunan proyeksi, dengan berbagai ukuran memenuhi ibu kota, tersebar di seluruh alun-alun dan sarang perjudian. Aku tak pernah menyangka para murid Sekte Tianshui memiliki keterampilan, bahkan berhasil melukai ular Yama merah. Apa maksudmu dengan keterampilan? Jika ular Yama merah tidak berlari cepat, ia pasti sudah mati di tangan orang ini. Sekalipun Sekte Tianshui sedang merosot, ia tetaplah salah satu dari 5 keluarga dan 7 sekte. Bagaimana mungkin murid-murid 5 keluarga dan 7 sekte hanyalah orang biasa? Banyak pendekar di ibu kota berbisik-bisik. Di dalam istana surgawi timur, semua pendekar menyaksikan pertarungan antara Lin Bai dan ular Yama merah. Dengan napas tertahan, terutama para pendekar Sekte Tianshui, tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan, sangat khawatir untuk Lin Bai. Mereka tahu betul bahwa ular Yama merah sangat merepotkan, dan ia membawa racun mematikan yang bahkan dapat membunuh seorang pendekar buah Tai Dao. Jika mereka tidak hati-hati, sedikit saja racunnya saja sudah cukup untuk membunuh Lin Bai 10 kali lipat. Namun, ketika mereka akhirnya melihat Lin Bai menyusun rencana untuk melukai ular Yama merah dengan parah, dan bahkan hampir membunuhnya, tetua ketiga dan tetua Zheng Yuan menghela napas lega. Sayang sekali, hanya sedikit kurang. Tetua ketiga mendesah pelan, dengan senyum di wajahnya saat ia berbicara kepada Zheng Yuan. Zheng Yuan berkata, makhluk-makhluk kuno dan biadab ini, meskipun masih mempertahankan wujud mereka yang seperti binatang buas, tidak dapat berbicara bahasa manusia, dan kurang cerdas, memiliki indera bahaya dan pertahanan diri yang luar biasa tajam. Terkadang, bahkan kita, para seniman bela diri tingkat buah Tai Dao, lebih rendah dari makhluk-makhluk raksasa ini dalam hal indera bahaya dan pertahanan diri. Tetua ketiga mengangguk pelan, setuju dengan kata-kata Zheng Yuan. Tadi, ular Yama merah tua jelas merasakan ancaman kematian, jadi ia mengambil keputusan cepat, mengeluarkan racun merah untuk mendorong Lin Bai mundur dengan paksa, memungkinkannya melarikan diri. Di singgasana naga, Kaisar Chu, memegang cangkir anggur, terkekeh,
Sayang sekali, sayang sekali. Jika makhluk kecil dari Sekte Tianshui ini lebih tegas, ular Yama Merah Tua tidak akan bisa melarikan diri. Sekarang ular Yama Merah Tua telah mundur ke sarangnya, medan di bawah kolam itu rumit, mungkin akan jauh lebih sulit untuk membunuhnya sekarang. Semua pejabat sipil dan militer mengangguk setuju, sebagian besar setuju dengan kata-kata Kaisar Chu dan yakin bahwa Lin Bai kemungkinan besar akan meninggalkan perburuan ular Yama Merah. Bahkan tetua ketiga dan Zheng Yuan sependapat dengan hal ini. Sungai bawah tanah di bawah kolam terlalu rumit, masuk sembarangan kemungkinan akan sangat merugikan Lin Bai. Semua orang mengira Lin Bai akan menyerah dalam perburuan ular Yama Merah. Namun, apa yang terjadi selanjutnya pada susunan proyeksi membuat mereka semua tercengang. Lin Bai berdiri di tepi kolam, dan setelah berpikir sejenak, ia menghunus pedangnya dan terjun ke dalam air. Dengan suara cipratan, kolam meletus, dan sosok Lin Bai lenyap ke dalam air. Tindakan Lin Bai mengejutkan semua orang. Dia tenggelam, dia masuk ke dalam air. Apakah dia akan membunuh ular Yama Merah di sarangnya? Banyak seniman bela diri di Istana Surgawi Timur tersentak kaget. Pangeran Chen, Chu Junyao, mengerutkan kening dan mengepalkan tinjunya, merasa bahwa Lin Bai telah bertindak impulsif. Pangeran ketiga, melihat ini, tersenyum dan berkata, "Saudara Pangeran Chen, Lin Bai temanmu, kan?" Pangeran Chen mengangguk, "Saudaraku, benar. Meskipun perkenalanku dengan Lin Bai agak pahit, kami sangat akrab." Tetua ketiga menggelengkan kepala dan berkata, "Sayang sekali Lin Bai terlalu impulsif. Sarang monster raksasa ini tidak mudah dimasuki. Sepertinya saudara Pangeran Chen harus mencari teman baru." Pangeran Chen tidak menjawab, tatapannya tertuju pada susunan proyeksi. Karena susunan proyeksi hanya menutupi tanah, susunan itu tidak dapat mengungkapkan apa yang terjadi di bawah tanah. Oleh karena itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan Lin Bai di bawah air. Tetua ketiga dan Zheng Yuan menatap dengan sungguh-sungguh ke susunan proyeksi, ke kolam air, berharap melihat Lin Bai muncul darinya. Kaisar Chu terkekeh lagi, sungguh anak muda yang bersemangat. Berani turun ke sana. Namun apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. Ketika Lin Bai melompat ke dalam kolam, semua orang tercengang. Beberapa saat kemudian, air mulai bergetar perlahan, seolah-olah sesosok makhluk raksasa akan muncul dari kedalaman. Dengan ledakan keras, kolam itu meledak lagi, menyemburkan air ke angkasa. Semua orang memusatkan perhatian pada susunan proyeksi, tempat seekor ular piton raksasa terhempas, tubuhnya penuh luka pedang, dagingnya hancur dan berdarah. Ular piton itu terlempar dari kolam, jatuh menghantam tanah dengan keras, menghancurkan sebuah gunung. Raungan, raungan, raungan. Ular piton itu, tubuhnya berdarah deras, melingkar di tanah, meraung menuju kolam. Kemudian, Lin Bai, dengan pedang di tangan, muncul dari kolam, senyum puas tersungging di bibirnya. Dengan serangkaian gerakan cepat, Lin Bai melesat keluar dari kolam, sosoknya menghilang dalam bayangan saat ia menerjang ular piton raksasa itu. Semburan energi pedang meletus dari tangannya, membentuk jaring yang menyelimuti ular piton itu. Asteris Book. Asteris darah berceceran. Ular piton raksasa itu telah terbelah berkeping-keping oleh energi pedang Lin Bai. Daging beterbangan bagai kerikil, dan darah mengucur deras bagai sungai. Pemandangan ini membuat semua seniman bela diri di Istana Surgawi Timur tercengang. Bahkan Kaisar Chu menyipitkan mata, terkejut melihat kekuatan Lin Bai. Pembunuhan pertama. Ini monster raksasa pertama yang gugur dalam perburuan ini. Aku tak menyangka ternyata murid Sekte Air Surgawi yang mendapatkan pembunuhan pertama. Setelah hening sejenak, bisikan-bisikan terdengar di antara para seniman bela diri di Istana Surgawi Timur. Bab 5324, bertemu Kaisar Wuyan lagi. Kita menang. Tetua ketiga dan Zheng Yuan praktis melompat dari kursi mereka kegirangan. Perburuan di perburuan langit timur ini dihadiri oleh murid-murid dari 5 keluarga dan 7 sekte, sebuah pertemuan para jenius dan berbakata sebuah panggung yang sungguh megah. Mencapai pembunuhan pertama di panggung megah seperti itu tak diragukan lagi membawa kehormatan besar bagi Sekte Air Surgawi. Setidaknya hingga saat ini, tak satu pun sekte dan keluarga lain di antara 5 keluarga dan 7 klan berhasil membunuh monster raksasa itu. Hanya Lin Bai yang berhasil. Pangeran Chen, melihat Lin Bai membunuh ular Yama Merah, menghela napas lega dan tersenyum pada pangeran ketiga, "Saudaraku, sepertinya aku tak perlu mencari teman baru." Wajah pangeran ketiga muram, ia mengira Lin Bai akan celaka begitu ia masuk ke dalam air. Siapa sangka Lin Bai tak hanya menemukan ular Yama Merah di kolam, tetapi juga membawanya keluar dan membunuhnya di depan semua orang. Melihat kemunduran pangeran ketiga, Pangeran Chen sangat gembira. Kaisar Chu, yang duduk di singgasana naganya, sedikit menggelapkan tatapannya, tatapan tajamnya tertuju pada Lin Bai. Ia bergumam,
Sekte Tianshui memang telah menemukan bakat yang menjanjikan. Kasim tua itu terkekeh dan berkata, Yang Mulia, kemampuan ilahi yang baru saja ditunjukkan Lin Bai dari Sekte Tianshui sepertinya adalah teknik pengendalian pedang Sekte Pedang Iblis Terbang. Kaisar Chu mengangguk, begitu. Namun, saya tidak mengerti mengapa teknik pengendalian pedang Sekte Pedang Iblis Terbang berakhir di tangannya. Anda pasti tahu bahwa teknik pengendalian pedang Sekte Pedang Iblis Terbang adalah simbol sekte tersebut, hanya murid inti yang dapat mengolahnya. Dengan kata lain, untuk mengolah teknik pengendalian pedang, seseorang harus menjadi murid inti Sekte Pedang Iblis Terbang. Bagaimana mungkin seorang murid inti Sekte Pedang Iblis Terbang berakhir di Sekte Tianshui? Kaisar Chu mengerutkan kening, benar-benar bingung. Kasim tua itu tersenyum tanpa berkata apa-apa, tidak memberikan jawaban. Kaisar Chu berkata, suruh divisi Zhaoxing menyelidiki latar belakang Lin Bai. Di dalam lahan perburuan surga timur. Setelah Lin Bai membunuh ular Yama merah, darah iblisnya yang panas berceceran di tanah. Tubuh ular Yama merah sangat besar, panjangnya 1000 kaki, dan bentuk melingkarnya sebanding dengan gunung setinggi 100 kaki. Setelah energi pedang Lin Bai menghancurkan ular Yama merah, daging dan darah berhamburan kemana-mana, menggenang di tanah dan dengan cepat membentuk sungai darah kecil. Ini benar-benar sungai darah. Darah iblis. Mata Lin Bai menyipit. Buah dao surga pemakan dapat memurnikan darah dan ki untuk meningkatkan kultivasi. Namun, setelah tiba di alam iblis, Lin Bai menyadari bahwa hanya ada sedikit iblis yang kuat, terutama yang berguna baginya. Oleh karena itu, ia tidak memiliki kesempatan yang tepat untuk memburu iblis-iblis kuat dan memurnikan darah mereka. Hari ini, melihat darah iblis yang menutupi tanah setelah membunuh ular Yama merah, Lin Bai tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan buah dao surga pemakan. Aku ingin tahu apakah buah dao surga pemakan dapat memurnikan darah iblis ini. Darah iblis dari spesies kuno dan barbar pasti lebih murni daripada darah iblis ras. Jika aku bisa memurnikannya, itu mungkin akan sangat meningkatkan kultivasiku. Lin Bai menatap darah iblis di tanah, terdiam sejenak. Ia berbalik dan melihat sekeliling, merasakan keberadaan susunan proyeksi. Ia mengerti bahwa setiap gerakannya di sini diawasi oleh tokoh-tokoh kuat di Istana Abadi Surga Timur. Jika ia menggunakan buah dao surga pemakan untuk memurnikan darah iblis sekarang, tokoh-tokoh kuat dari kerajaan Chu pasti akan tahu bahwa ia adalah anggota klan surga pemakan. Aku akan mengumpulkan darah iblis dulu dan membuat rencana setelah aku pergi. Ngomong-ngomong, Kaisar Chu berkata bahwa selama aku bisa memburu binatang raksasa, aku bisa membawa mangsanya bersamaku. Lin Bai mengeluarkan kantong penyimpanan baru dan mengumpulkan daging serta tulang ular merah Yama. Kemudian ia mengeluarkan beberapa botol giok dan mengisinya dengan darah iblis yang berserakan di tanah. Awalnya, labu hijau paling cocok untuk menyimpan darah iblis, karena ruang di dalamnya cukup luas untuk menampung darah ribuan ular Yama merah. Namun, karena Lin Bai sekarang menggunakan labu tersebut untuk menyimpan anggur, labu tersebut tidak lagi cocok. Lin Bai juga memiliki relatif sedikit harta lain untuk menyimpan saudara iparnya. Ia mengeluarkan lebih dari 100 botol giok, masing-masing berisi setidaknya beberapa ribu kilogram darah iblis, sebelum ia dapat mengumpulkan semua darah dari ular Yama merah ini. Pada saat yang sama, Lin Bai mengeluarkan botol giok lainnya, pergi ke kepala ular Yama merah, membuka rahangnya yang menganga, memadatkan energi spiritualnya menjadi ki pedang, menusuk kantung racun ular tersebut, dan mengekstrak semua racunnya, lalu menyimpannya di dalam botol giok. Anggota klan surga pemakan umumnya menghindari zat-zat yang sangat beracun. Namun, untuk memenuhi permintaan alkemis paviliun misteri surgawi, Lin Bai tetap mengambil risiko mengekstrak racunnya. Demi keamanan, Lin Bai sengaja mengeluarkan kotak harta karun dan menyimpan botol giok berisi racun secara terpisah, tidak bersama botol giok lainnya. Jika ada kesempatan lagi di masa depan, aku harus membeli lebih banyak harta karun spasial untuk menyimpan darah iblis. Kalau tidak, terlalu merepotkan untuk menggunakan ratusan botol giok setiap saat. Lin Bai menggelengkan kepala, mengambil labu hijau dari pinggangnya, membuka sumbatnya, menyesap anggur darah naga, lalu melanjutkan perjalanan dengan pedang terbangnya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Qin Yao dan Qiao Mo. Apakah mereka bertemu monster raksasa? Petik 2. Apakah mereka menghadapi bahaya? Lin Bai duduk di atas pedang terbangnya, tanpa tujuan bergerak maju. Taman berburu surga timur terletak di ruang seperti gua di luar ibu kota. Taman ini diciptakan oleh makhluk supernatural agung dari kerajaan Chu. Wilayahnya sangat luas. Jika dihitung dengan cermat, wilayah Taman Berburu Surga Timur setidaknya seluas 2 dari 18 negara bagian kerajaan kekaisaran. Ular merah Yama liar yang baru saja ditemui Lin Bai, meskipun tampak besar, sebenarnya hanyalah penguasa hutan di wilayah taman berburu ini. Di balik hutan,
Terdapat danau, sungai, dan lautan luas. Kecepatan terbang pedang Lin Bai sangat cepat, menempuh jarak ratusan ribu mil hanya dalam waktu singkat. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, Lin Bai tiba-tiba menyadari bahwa medan dan ilusi di sekitarnya menjadi aneh. Di depan, sebuah pegunungan diselimuti kabut putih dan awan, memancarkan gelombang kekuatan yang menindas, seolah-olah seekor binatang purba mengintai di dalamnya. Seekor binatang raksasa. Tatapan Lin Bai menajam, merasakan seekor binatang raksasa di dalam pegunungan ini. Mengendarai pedang terbangnya dan membawa labu, Lin Bai perlahan memasuki pegunungan. Lin Bai telah memasuki Gunung Naga Dosa. Kaisar Wuyan juga ada di sini. Apakah mereka berdua akan bertemu? Karena Lin Bai telah mencapai target pertama di tempat berburu, gerakannya menarik banyak perhatian. Di dalam pegunungan, seolah merasakan sesuatu, Lin Bai menoleh ke arah barat laut, di mana ia melihat seorang pria botak bertubuh besar duduk bersila di atas batu raksasa di puncak gunung. Kepala botaknya yang putih bagaikan batu giok berkilau menyilaukan di bawah sinar matahari. Biksu ini memiliki paras yang elok, bibir merah, dan gigi putih, ia cukup tampan, bisa dibilang sangat tampan. Namun jubah yang dikenakannya sama sekali tidak serasi dengan wajahnya yang tampan. Jubah biksunya compang camping dan penuh tambalan, dengan debu menempel di ujungnya. Ia duduk bersila di atas batu besar, tangan terkatup rapat, mata tertunduk, melantunkan kitab suci Buddha. Di Wuyan, Lin Bai langsung mengenalinya, tak lain adalah Di Wuyan, yang pernah ia temui sebentar di kediaman Pangeran Ketiga. Bab 5325, Kaisar sangat hemat seperti emas dan tidak bisa berkata apa-apa. Di puncak gunung, Di Wuyan duduk bersila, melantunkan kitab suci Buddha. Lin Bai merenung sejenak. Kehadiran Di Wuyan di sini, ditambah dengan keberadaan seekor binatang raksasa di pegunungan, dengan jelas menunjukkan bahwa binatang ini adalah mangsa Di Wuyan. Di Wuyan adalah cendekiawan teratas dalam peringkat Dewa Dao Kerajaan Chu, bisa dibilang yang paling kuat di antara putra-putra suci dari 5 keluarga dan 7 sekte Chu. Lin Bai tidak ingin memusuhi Di Wuyan kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, perburuan baru saja dimulai, dan Lin Bai tidak punya alasan untuk menyinggung Di Wuyan hanya karena seekor binatang raksasa di pegunungan ini. Dengan pemikiran ini, Lin Bai diam-diam berbalik dan pergi. Niat Lin Bai jelas bahwa ia tidak akan bersaing dengan Di Wuyan untuk mendapatkan binatang raksasa ini. Namun, tepat ketika Lin Bai berbalik, Di Wuyan diam-diam muncul di hadapannya, menghalangi jalannya. Lin Bai dari Sekte Tianshui memberi salam kepada kakak senior. Kata Lin Bai sambil tersenyum, membungkuk hormat. 5 keluarga dan 7 sekte Chu semuanya berada di bawah yurisdiksi kerajaan Chu. Oleh karena itu, banyak murid dari 5 keluarga dan 7 sekte saling menyapa sebagai guru dan saudara. Karena binatang raksasa di pegunungan ini adalah mangsa saudara senior, maka aku tidak akan mengganggu kalian lagi, kata Lin Bai sambil tersenyum, menangkupkan tangannya memberi hormat, lalu berbalik untuk pergi dengan pedang terbangnya. Tepat saat Lin Bai berbalik, Di Wuyan muncul di hadapannya lagi. Ia tetap tanpa ekspresi, matanya, seolah terbebani oleh kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, menatap Lin Bai dengan lembut. Di Wuyan menghalangi jalan Lin Bai 2 kali, membuat Lin Bai mengerutkan kening. Apa maksudnya ini, saudara senior? Aku sudah bilang bahwa aku tidak akan bersaing denganmu untuk mendapatkan binatang raksasa ini. Mengapa kau menghalangi jalanku 2 kali, saudara senior? Tanya Lin Bai. Di Wuyan tetap diam, hanya menatap Lin Bai. Lin Bai sangat bingung. Jika ia tidak merasakan niat membunuh atau aura membunuh dari Di Wuyan, ia pasti mengira Di Wuyan sedang mengincarnya. Kenapa kau tidak bicara, kakak senior? Tanya Lin Bai lagi, terkejut. Di Wuyan tetap diam. Lin Bai berkata, karena kakak senior tidak bicara, aku permisi dulu. Lin Bai berbalik untuk pergi untuk ketiga kalinya, tetapi setelah beberapa langkah, Di Wuyan muncul kembali di hadapannya. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan tidak sabar, kakak senior, apa maksudnya ini? Sepertinya Sekte Tianshui dan Sekte Kucan tidak punya dendam atau ikatan. Mungkinkah kakak senior juga orang yang tidak masuk akal seperti murid-murid Sekte Tiandi? Di dalam Istana Surgawi Timur. Mendengar ini, beberapa tetua Sekte Tiandi menggebrak meja dan dengan marah menegur, beraninya. Anak-anak nakal dari Sekte Tianshui ini bicara omong kosong. Kapan Sekte Tiandi pernah bersikap tidak masuk akal? Raungan para tetua menggema di seluruh Istana Surgawi. Kaisar Chu tersenyum dingin dan tidak berkata apa-apa. Setelah diingatkan oleh seniman bela diri lain, para tetua Sekte Tiandi menyadari ada sesuatu yang salah. Ini adalah Istana Surgawi Timur, bagaimana mungkin mereka kehilangan ketenangan dan berteriak di depan Kaisar Chu. Para tetua buru-buru meminta maaf, tersenyum canggung, lalu duduk. Di depan Gunung Naga Dosa, wajah tampan Di Wuyan tetap tanpa ekspresi.
Ia menatap Lin Bai dengan tenang, sorot mata yang telah melihat banyak kesulitan hidup. Dihadapkan dengan pertanyaan Lin Bai, Di Wuyan tetap diam, tidak memberikan jawaban. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, "Kakak senior, apakah kau ingin membunuhku?" Di Wuyan tidak menjawab. Ia tidak hanya diam, tetapi juga tidak menunjukkan emosi atau gerakan. Hal ini benar-benar membingungkan Lin Bai. Lin Bai berpikir dalam hati, jika Di Wuyan ingin membunuhnya, ia tidak akan mempermainkannya. Kau tidak akan membunuhku, tapi kau juga tidak akan membiarkanku pergi. Lin Bai mengerutkan kening, lalu berbalik menatap pegunungan, dan bertanya, "Kakak senior, apakah kau ingin aku membantu memburu monster-monster raksasa di pegunungan ini? Apakah monster ini benar-benar sekuat itu? Bahkan kakak senior pun tak mampu membunuhnya." Di Wuyan tetap tenang, tak memberikan respons. Lin Bai merasakan luapan amarah. Ini sungguh menyebalkan. Ia tak menjawab pertanyaan apapun, tak membiarkannya pergi, namun tak membunuhnya apa maksudnya. "Kalau aku ingin pergi, kakak senior tetap akan menghentikanku, kan?" Tanya Lin Bai. Di Wuyan menatap Lin Bai dengan tenang. Lin Bai seakan membaca maksudnya di mata Di Wuyan. Ia pasti akan menghentikannya lagi. Lin Bai bertanya lagi, "Apakah ada bahaya di depan? Apakah itu sebabnya kakak senior menghentikanku?" Di Wuyan menatap Lin Bai. Lin Bai membaca maksudnya di matanya, tak ada bahaya di depan. Lin Bai bertanya, "Apakah kakak senior ingin aku membantu memburu monster itu?" Tatapan Di Wuyan berkedip, sepertinya ia tak ingin memburu monster gunung itu. Dia tak mengizinkanku pergi, tapi dia tak mau membunuhku. Tidak ada bahaya di depan, dan dia tak mengizinkanku membantu memburu monster itu. Lalu kenapa kakak senior membiarkanku tetap hidup? Lin Bai benar-benar bingung. Kemudian, kilatan cahaya melintas di mata Lin Bai, dan ia bertanya, "Kakak senior ingin mendapatkan binatang raksasa di gunung ini, kan?" Cahaya lembut muncul di mata Di Wuyan. Melihat tatapan ini, Lin Bai tahu ia benar. Di Wuyan telah mencegah Lin Bai pergi karena ia berharap Lin Bai bisa membantunya. Tapi bukan untuk membantunya memburu binatang raksasa di gunung, melainkan untuk membantunya mendapatkannya. Lin Bai bertanya, "Kakak senior ingin mendapatkan binatang raksasa di gunung. Ingin menjinakkannya dan menjadikannya hewan peliharaan rohmu." Mata Di Wuyan tertunduk, jelas menunjukkan bahwa menjinakkan binatang raksasa itu sebagai hewan peliharaan roh bukanlah niat awal Di Wuyan. Lin Bai mengerutkan kening. Mendapatkan binatang raksasa di gunung, bukankah tujuannya adalah menjadikannya hewan peliharaan roh? Tapi mengapa Di Wuyan menatapnya seperti itu? Lin Bai berpikir sejenak dan bertanya, "Kakak senior tidak ingin menjinakkannya sebagai hewan peliharaan roh. Apakah karena kakak senior merasa bersalah padanya?" Raut gembira muncul di wajah Di Wuyan, matanya berbinar-binar gembira. Lin Bai tahu dia benar. Namun, yang mengejutkan Lin Bai adalah, bagaimana mungkin seekor binatang raksasa di perburuan surga timur memiliki hubungan dengan Di Wuyan. Lin Bai bertanya, "Jadi, kakak senior ingin bantuanku untuk mendamaikan kalian berdua?" Senyum menawan perlahan muncul di wajah Di Wuyan yang tanpa ekspresi. Lin Bai menebak dengan benar. Lin Bai menggaruk kepalanya dengan sedih, "Tapi aku tidak tahu dendam apa yang kakak senior miliki dengan binatang raksasa ini. Bagaimana aku bisa membantumu berdamai dengannya?" Di Wuyan mengangkat tangannya dan menunjuk ke pintu masuk gua yang gelap di tengah gunung. Sepertinya dia ingin Lin Bai masuk. Lin Bai bertanya, "Kakak senior ingin aku masuk dan memancingnya keluar?" Di Wuyan mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya. Lin Bai mengepalkan tinjunya diam-diam. Jika orang di depannya bukan Di Wuyan, Lin Bai pasti ingin sekali menamparnya. Dia bisa bicara dengan jelas, jadi kenapa harus main teka-teki? Dia benar-benar tidak mengerti. Namun, Lin Bai dengan sabar bertanya, "Kau tidak ingin aku memancingnya keluar? Kau ingin aku masuk dan menjadi perantaramu untuk menyampaikan pesan?" Di Wuyan tersenyum dan mengangguk. Lin Bai akhirnya mengerti, Di Wuyan menghentikannya hanya untuk menjadikannya seorang utusan. Lin Bai bertanya, "Lalu pesan apa yang ingin kakak senior sampaikan?"